Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Wirawan. Sekarang saya akan membahas tentang chapter 16 yang berjudul Gastrointestinal and Liver Disease dari buku IMGS. Oke, pertama-tama sebelum saya menjelaskan ini, disclaimer dulu satu hal. Jadi untuk pelajaran gastrointestinal dan liver disease ini memang tidak segampang yang dibicarakan di dalam buku ini. Ya, itu memerlukan teori yang lebih dari 1-2 buku untuk mempelajari ini semua, bahkan ada subspesialisnya kalau di kedokteran. Oke, secara umum biasanya tuh kita sering bertanya seberapa sering sakitnya, terus apakah mengganggu aktivitas, sakitnya itu seperti apa, nyeri, tertusuk-tusuk, ada rasa panas, mungkin ada pegalnya juga dan lain sebagainya. Bagaimana nyeri itu terjadi, ya. Terus apakah nyeri itu datang dan perginya itu konstan? Ada masanya nggak? Tiap pagi, tiap malam, tiap sore, tiap berapa jam sekali, tiap berapa hari sekali gitu loh. Ya, yang mana sebenarnya kalau yang keluarnya itu misalnya dia tiap pagi sakit apa di dengkul segala macam, dokter udah bisa mengira-ngira arahnya kemana. Oh, itu biasanya pada orang tua, artritis dan lain sebagainya. Ya, lalu yang berhubungan dengan perut lagi, misalnya dia ada mual kah, ada muntah, konstipasi itu susah BAB, diare, farting atau kentut terus, ya bahasa medisnya flatus. Ada perubahan warna pada urin kah, ada perubahan nafsu makan dan sebagainya. Oke, ini adalah bagaimana caranya memeriksa abdomen, ya. Bagaimana caranya memeriksa abdomen. Jadi yang pertama, dibaringkan pasien itu wajahnya menghadap ke atas. Jadi alias bukan tengkurap, ya. Hanya menggunakan satu bantal saja di bawah kepala. Dan biasanya satu bantal untuk di tangan kanannya kan, supaya lebih mudah untuk dipalpasi, ditensi, di suhu dan lain sebagainya. Ya. Lalu bisa juga kalau misalnya ada di bukan ranjang pasien ya, patient bank itu kayak barak ya. Ya, Anda boleh duduk, boleh jongkok ataupun berlutut ya di sampingnya. Dan kalau Anda menggunakan tangan kanan, periksanya dari sebelah kanan. Jangan dibalik. Kanan ya periksa dari kanan, kiri diperiksa dari kiri. Maksudnya tangan kiri ya. Ini kan tangan kanan. Kenapa? Coba Anda bayangkan aja kalau kita pakai stetoskop ya. Stetoskop kita periksa di kanan, pakai tangan kanan nggak masalah. Tapi pada saat kita kiri, periksanya dari kanan begini, ya, apalagi kalau meriksa terhadap lawan jenis, ini pasti tangannya akan kena payudara lah dan segala macam, dan itu tidak etis. Ya, observe, perhatikan pasien itu pada saat berbaring. Apakah dia bisa berbaring dengan normal? Apakah dia sampai tertelungkup begini, ya, dan lain sebagainya. Lalu dilihat juga matanya si pasien, ada jaundice nggak? Jaundice itu warna kekuningan yang biasanya disebabkan karena kerusakan pada organ hati. Dilihat lagi lidahnya ini kering apa enggak, ya. Lidah kering ya, itu dilihat juga, biasanya itu menandakan dehidrasi. Terus dilihat abdomennya juga ya, apakah kembung, apakah flat, rata, ataukah melengkung ke bawah dan lain sebagainya. Biasa udah tanda-tanda orang kurang gizi loh kayak gitu ya. Lalu
ada bengkak atau enggak, memar atau enggak, ya. Terus dilihat di perut ada scar atau enggak. Scar itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya dia tanda-tanda yang kulit habis dijahit setelah operasi. Saya lupa apa sih namanya bahasa Indonesianya. Nah itu coba dilihat ada nggak. Kalau ada berarti dia pernah operasi. Tanya dulu operasi apa, kenapa, sama siapa, di mana, kapan, ya. Lalu dengerin suara perut, ya, bowel sound, suara perut. Taruh stetoskop Anda pada kulit di poin 2-3 cm di bawah pusar, ya, 2-3 cm di bawah pusar. Bisa apa enggak? Bunyinya apa, ya. Palpate, di palpate itu dirasain, ditekan, sambil ditekan sedikit, ya. Kamu lihat mukanya pasien. Oke, kita lanjut ke bawah. Inilah dia how to palpate the abdomen. Ya, jadi untuk pemeriksaan itu ada empat pokok utama: inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi itu dilihat apa yang berubah, ada warna apa di situ, ya. Itu inspeksi. Kalau kita bertanya itu kan namanya anamnesa. Ini enggak, orangnya suruh diam, tiduran di situ, lalu kita lihat inspeksi. Tuh, itu ada yang bengkak. Oh, itu ada yang luka. Oh, itu ada yang warna biru. Oh, itu ada yang ini. Oh, itu ada yang, ya. Ya, itu palpasi. Lalu perkusi diketok gini, ya, diketok. Suaranya ada sonor, hipersonor, timpani dan lain sebagainya, tapi saya nggak ajarkan. Nah, auskultasi itu dengan menggunakan stetoskop. Pada saat kita mendengarkan pakai stetoskop yang di perut, itu ada bunyi normal lah, ya, ada pergerakan lambung, asam lambung di situ, normal. Nah, yang penting ini nih, watch the patient face, not the abdomen. Pada saat Anda melakukan palpasi, lihat mukanya, bukan lihat perutnya, lihat mukanya. Mukanya berubah nggak? Nah, kayak orang kesakitan gitu. Ditempel sedikit dia sudah sakit, berarti something wrong di situ. Kita harus lihat ada di kuadran berapa. Jadi kalau katakanlah mana ya? Ini perut nih. Nah, ini perut. Ya, ada di kuadran berapa? Nanti perut kan dibagi menjadi 4 kuadran. Ada di kuadran mana? Nanti catat aja di situ, ya. Perut kanan atas, perut kiri atas, perut kiri bawah, perut kanan bawah, ya. Kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, ya. Yang biasanya kalau nyeri perut di sebelah kanan, ya, baik itu di atas ataupun mungkin di bawah sedikit, itu biasanya ngarahnya ke appendix. Tapi untuk menentukan appendix atau usus buntu itu butuh pemeriksaan yang lebih daripada itu, ya. Keep the palm of your right hand in the contact abdomen throughout the examination. Jadi pada saat kamu menekan dengan tangan kanan, ya, semuanya pakai tangan kanan, kamu lihat mukanya dan lain sebagainya, ya. Stop the patient as you do this to distract attention. Jadi
kalau misalnya pasien itu kesakitan itu coba diajak ngomong dulu sambil kamu tekan, lihat perubahan mukanya dia atau cara bicaranya dia. Ada berubah atau enggak? Kalau bicaranya nggak berubah ya tuh berarti waktu ditekan nggak sakit. Tapi kalau ditekan sakit ya tuh berarti ada apa-apa. Ya, watch the patient face, not the abdomen for evidence tenderness. Tenderness di sini adalah nyeri tekan, ya. Nah, ini untuk merasakan hati, to feel for the liver, untuk merasakan hati, ya. Dia bilang, place your right hand flat on the right side of the abdomen with your fingers pointing towards the patient head. Jadi taruh di kanan di perut ya, taruh di perut tapi coba ininya mengarah ke atas seperti ini. Ya, terus suruh dia ambil nafas. Ya. Pada saat ambil nafas, coba ini digerakin ke atas ini coba digerakin ke atas ini, ya, sampai dia menyentuh ke mana, ujung jari ini menyentuh ke tulang iga. Ini kan di bawah tulang iga. Kalau dia menyentuh ke tulang iga. Ya, lalu nanti di bawah sini nih ada terasa kayak ada jendolannya seperti itu di bawah, itu berarti ada terasa hati. Normalnya seperti itu. Jadi kalau kamu belum nyuruh pasien itu untuk napas tapi udah kerasa ada jendolan hati di sini, itu berarti telah terjadi pembengkakan atau pembesaran hati. Ya, hati-hati itu. Oke, berikutnya adalah red flag sign, red flag in abdominal pain. Tanda-tanda kekhawatiran, sehingga kalau kamu menemukan ini harus segera dirujuk. Apa itu? Yang pertama, constant severe pain. Ya, jadi nyeri hebat yang konstan terus menerus. Abdominal tenderness, nyeri tekan pada abdomen dan muscle spasm, kekakuan otot, baik itu secara lokal maupun keseluruhan, localized or generalized. Absence of bowel sound, jadi waktu diperiksa pakai stetoskop nggak ada suara sama sekali. Ya, itu harus Anda curigai juga, maksudnya harus Anda rujuk, entah bocor, entah apa, jadi nggak ada suaranya. Nih, no bowel movement. Taunya dari mana bowel movement ada apa enggak? Dari kentut. Dalam 24 jam nggak ada kentut, berarti nggak ada bowel movement. Ya, ini dulu yang sering dipakai patokan dokter-dokter dulu setelah dia operasi pasien, misalnya pada usus buntu, ya, di mana pasien itu setelah operasi diharuskan kentut. Ya, kalau sudah kentut berarti dokter sudah tahu, oh berarti dia ususnya sudah bisa bergerak. Berarti itu pasiennya boleh makan. Anda bayangin habis operasi nggak boleh makan. Ya. Tapi saya masih belum jelas juga karena sekarang ada ternyata beberapa dokter nggak pakai kayak gitu. Dengan alasan gimana usus mau bergerak kalau nggak dirangsang ada isinya. Ada juga seperti itu. Nanti kapan mungkin saya akan bertanya kepada teman saya yang lebih ahli di bidangnya. Oke, cherry or blood stain stool. Jadi ada, pernah lihat aspal nggak sih? Nah, bentuknya kayak gitu yang keluar di kotoran kita, dan blood stain bercak darah. Sign of shock, tanda-tanda shock. Apa tanda-tanda shock di sini? Inilah dia tanda-tanda shock. Rapid pulse, ya. Low blood pressure, clammy skin, ya, low urine output, ini, ya, ya, low urine output,
Rapid pulse itu denyut nadi meningkat cepat, low blood pressure, tensinya turun, clammy skin, pucat, low urine output, urin yang keluar sedikit. Nah, kadang-kadang tahu dari mana low urine output? Biasanya sih ini ada hitungannya. Hitungannya adalah 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, jadi waktu setiap kencing dihitung ada berapa mili. Caranya ngitung gimana? Biasanya pasien dipasang kateter. Tapi kalau nggak mau dipasang kateter, pakai urin pot, ya, tempat nampungan urin. Kalau bisa sih ada ukurannya. Jadi kita tahu, misalnya dia sekali kencing 200 cc misalnya. Dari kejadian sampai kencing itu 200 cc. Dari kejadian sampai kencing itu berapa jam? 5 jam. Berat badannya berapa? 50. Coba dihitung. 1 cc kali berat badan kali jam. Berat badan 50. Jamnya 50 dikali 5, 250. Yang keluar berapa? 200 misalnya. Oke lah, masih so-so ya, walaupun Anda harusnya udah mulai khawatir tuh, itu berarti sisa cairannya kemana ya, kira-kira seperti itu. Dan sering konsul ya. Terus dark or blood stain urine, bentuk urin gelap atau ada bercak darah. Jaundice, kekuningan, yang tadi yang paling sering terlihat adalah pada kornea mata, kornea. Ini bagian putih mata ini. Ya. Pada bagian sklera mata ini. Dan pasien sepertinya look very sick or very apprehensive, terlihat sakit, kesakitan. Apa yang harus dilakukan pada saat ada red flag, ada tanda-tanda kekhawatiran tersebut? Yang pertama, seek medical advice and anticipate evacuation. Ya, cari keterangan medis dan segera dievakuasi. Jangan berikan apa-apa lewat mulut. Dipasang apa? Dipasang infus. Ya, infus atau ya dipasang infus 0,9%. Kenapa jangan memberikan apa-apa lewat mulut? Karena kemungkinan dia akan dirujuk, dan sesampainya dirujuk dia akan segera dioperasi, tergantung apa penyebabnya di sini. Nah, untuk persiapan operasi itu dari dokter anestesi, memang dari bidang anestesinya dia harus diwajibkan untuk puasa minimal 6 jam. 6 jam perut tidak masuk apapun. Ya, jadi itulah kenapa jangan memberikan apapun di mulutnya. Terus diinfus dengan 0,9 NaCl, 0,9 NaCl. Ya, berapa? 1 liter setiap 6 jam. Ya, kecepatannya 1 liter setiap 6 jam. Lalu kalau ini kasusnya ada diare, kasih tambahan NaCl sesuai dengan yang keluar, baik itu dari muntah ataupun dari diare. Ya, sekarang pertanyaan saya, dari mana dia ditambah? Yang pertama ya tambah dengan oralit. Ya, dilihat kira-kira muntahnya seberapa. Ya, ukurannya biasanya 1 gelas kopi itu sama dengan 250 ml. Berarti dia kira-kira kehilangan berapa gelas kopi? 1 gelas, 2 gelas, berapa gelas ya. Lalu ini
pemeriksaan urin ya, saya nggak ini bisa sih diperiksa di atas kapal tapi nggak usah. Ini aja ya. Terus yang sini to relieve pain kasih morfin. Ya. To relieve pain kasih morfin 10 sampai 15 intramuskular setiap 3 sampai 4 jam sekali. Ya, kasih antibiotik sesuai dengan arahan dari konsul medis. Terus pada nyeri abdomen, apa yang harus dilakukan ketika tidak ada tanda-tanda red flag-nya, apa nggak ada tanda-tanda kekhawatiran? Ya, dia bed rest. Di sini maksudnya adalah stay in bed, bed rest. Ya, bed rest. Bed rest. Terus pasien low fat diet. Low fat diet artinya berikanlah makanan yang rendah lemak. Ya. With liquids to drink as desired. Dan boleh minum apa saja yang dia suka. Mau fat free, susu bebas lemak, lemon juice, tea, tapi bukan kopi ya, tea. Water, kenapa? Sama-sama mengandung kafein tapi tea rasanya lebih soft, jadi nggak begitu mengganggu perut ya. If the pain upper di abdomen, kasih omeprazole 20 mg orally, diminum setiap kali 2 kali sehari, setiap hari 2 kali sehari. Tapi sebenarnya kalau untuk omeprazole yang sering diberikan di Indonesia itu biasanya 20 mg 1 kali 1. Di sini boleh kali 1, tapi Anda ikutin aja dulu 1 kali 1-nya nggak apa-apa. If the pain is colicky, kolik itu nyeri yang menyerang itu, kolik ya. Dan kadang-kadang lagi nyeri bisa keluar fesesnya. Ya itu mungkin berarti ya harus ada yang dikeluarin, biasanya dikasih laksatif. Laksatif memang buat lancar mengeluarkan fesesnya. Itu udah sampai keluarin aja racun-racunnya. Ya. Sisanya itu if the patient not better in 24 hour, seek medical advice. Ya. Oke. Ini sebenarnya masih panjang, jadi saya akan bagi dalam beberapa bagian ya. Untuk sementara lihat aja dulu dari bagian sini secara umumnya. Oke, saya tambahin sedikit yang dinamakan severe abdominal pain, nyeri pada abdomen yang parah, nyeri pada abdomen atau perut yang parah. Secara medis itu banyak sekali kemungkinannya, tapi di AIMO hanya diberikan satu sebagai contoh, yaitu appendix, pankreatitis, dan bowel obstruction. Ya, itu yang menyebabkan nyeri pada abdomen yang parah. Ya, lalu di sini ada diare. Ya, diare silakan saja lihat di penjelasan saya tentang kolera, kayaknya ada tuh ya, gimana diare. Oke, nanti untuk yang appendicitis akan saya bahas sedikit lebih lebar lagi ya. Pankreatitis ya, ini karena biasanya penggunaan alkohol. Lalu bowel obstruction itu adalah obstruction, hambatan ya, jadi ada sesuatu yang menghambat usus, yaitu apa aja ya. Oke, untuk bagian pertama secara umum pemeriksaan pada abdomen sudah saya bahas. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.